Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Patrik Alfarezi, mahasiswa program studi informatika dengan NIM 2311588. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya, mata kuliah kepemimpinan. Eee, Masuk ke poin pertama, bagaimana sih kepemimpinan bagi mahasiswa dan karir di masa depan? Yang pertama ada kampus sama dengan laboratorium simulasi. Bagi saya, kampus bukan sekedar tempat kuliah, tetapi adalah laboratorium simulasi. Kenapa? Karena disinilah tempat paling aman untuk belajar memimpin. Jika kita salah mengambil langkah dalam keputusan saat memimpin organisasi kampus, kita hanya mendapat evaluasi saja. Tetapi jika kita salah saat memimpin di dunia kerja, resikonya adalah pemecatan atau kerugian perusahaan. Yang kedua ada soft skill lebih dari hard skill atau kemampuan teknis membawa kita masuk, namun kepemimpinan membuat kita berkembang. Ada pepatah mengatakan hard skill atau kemampuan teknis seperti coding, desain, dan lain-lain, itu akan membawa kita keterima kerja. Tapi soft skill atau kepemimpinanlah yang membuat karir kita nanjak. Jadi, belajar kepemimpinan saat mahasiswa adalah jembatan emas menuju profesionalisme di masa depan. Masuk ke poin kedua, siapa sih pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya? Jadi di sini saya, tidak akan menyebut nama presiden atau CEO yang mendunia. Jawaban saya adalah ayah saya. Beliau adalah the silent leader dalam hidup saya. Mengapa beliau? Pertama, beliau memimpin dengan keteladanan atau lead by example. Beliau jarang memerintah saya dengan kata-kata kasar, tapi beliau mencontohkan dengan bangun pagi dan bekerja keras setiap harinya. Kedua, tanggung jawab. Beliau menempatkan kepentingan keluarga di atas egonya sendiri. Dan yang ketiga adalah integritas. Beliau mengajarkan saya bahwa kepercayaan adalah mata uang termahal bagi seorang anak laki-laki. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakteristik kepemimpinan saya hingga saat ini. Masuk pada poin ketiga, yaitu pemimpin selalu terlihat. Saya sangat setuju, dalam ilmu kepemimpinan. Hal ini divalidasi oleh social learning theory dari Albert, Bandura. Teori ini menjelaskan konsep modeling, di mana manusia belajar dengan cara meniru perilaku orang lain yang dianggap dominan atau pemimpin. Ibaratnya, pemimpin itu hidup di dalam akuarium kaca. Sekecil apapun tindakannya, pasti terlihat oleh timnya. Jika pemimpin datang terlambat, secara tidak sadar ia memberikan izin kepada anggotanya untuk terlambat juga. Maka, pemimpin adalah cermin perilaku tim, eee, pantulan dari perilaku pemimpinnya. Selanjutnya kita akan lanjut pada poin 4, yaitu tentang teori kepemimpinan. Eee, Mari kita bedah secara singkat 4 teori kepemimpinan. Yang pertama ada, trait theory atau teori sifat. Ini adalah pandangan klasik yang percaya bahwa, pemimpin itu dilahirkan, fokusnya pada genetik, karisma, dan bakat alamiah. Kedua, transformation leadership. Ini adalah gaya kepemimpinan visioner. Kata kuncinya adalah perubahan. Pemimpin tipe ini mampu mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Artinya, ia mampu menginspirasi bawahannya untuk berkembang melampau batas kemampuan mereka demi visi organisasi. Ketiga,
Servant leadership, sesuai namanya, pemimpin pelayan. Filosofinya terbalik dari hierarki biasa, melayani dan menopang kebutuhan timnya. Sukses pemimpin diukur dari seberapa sukses anggota yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, situational leadership. Teori ini menekankan fleksibilitas, tidak ada gaya yang paling benar. Pemimpin yang hebat adalah yang bisa menjadi bunglon, bisa tegas saat tim masih pemula, dan bisa santai saat tim sudah ahli. Semuanya tergantung situasi. Masuk ke poin kelima, yaitu 3 peran mahasiswa. Yang pertama ada eee, leadership atau pemimpin. Mahasiswa harus berani mengambil keputusan strategis dan bertanggung jawab dalam organisasi maupun tugas kelompoknya. Yang kedua, sebagai follower atau anggota. Ini sering disalahartikan. Follower bukan berarti pasif atau membebek. Mahasiswa harus menjadi aktif follower, yaitu mitra yang kritis, loyal, dan mendukung visi pemimpin, bukan yang asal bapak senang. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sebagai influencer atau agen perubahan. Mahasiswa adalah moral force. Kita tidak butuh jabatan ketua BEM untuk memimpin. Lewat media sosial, karya, atau opini yang positif, kita bisa mempengaruhi masyarakat ke arah yang lebih baik. Sebagai penutup, saya mengutipkan sebuah kalimat, yaitu kepemimpinan bukan soal jabatan di kartu nama, tapi soal tindakan nyata dan keteladanan. Demikian jawaban ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan saya. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu saya atas ilmu yang luar biasa ini selama setengah semester ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.